yang baru ditemukan oleh PPATK sehari 2 hari ini. Orang laporannya ke KPK 56 miliar, mengagetkan kita karena hanya eselon 3. Lalu kita cari, LHP-nya 23 LHKN ya. LHKPN itu 56 golongan 3. Lalu saya tanya ke PPATK karena saya ketua komite pengendalian tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saya tanya, itu gimana tuh, benar enggak tuh? Lalu dibuka, Pak, ini ada surat tahun 2013. Kami sudah temukan indikasinya bahwa yang bersangkutan diindikasikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Gitu. Nah, sudah itu diteliti lagi, besoknya ditemu ternyata 500 miliar. Nah, saudara, yang mungkin korupsinya itu sendiri sedikit. Ya, mungkin 10 miliar atau berapa gitu. Tetapi pencucian uang yang banyak. Kalau dia menerima uang misalnya korupsi 10 miliar karena gratifikasi, kan itu lalu kalau di dalam ilmu intelijen keuangan itu adalah di belakang dia anaknya punya rekening berapa, uangnya dari mana, istrinya kekayaannya apa, kok sampai punya 6 perusahaan dan macam-macam gitu. Nah, itu yang di dalam undang-undang kita supaya dikonstruksi dalam hukum tindak pidana pencucian uang. Sehingga kalau disimpulkan di Kementerian Keuangan itu memang benar ada masalah-masalah ini, tetapi tidak semuanya benar. Malah benarnya dengan korupsi itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,08 triliun dari korupsi. Dari kasus-kasus itu. Yang lain ada yang masih berjalan, ada yang sudah divonis oleh pengadilan, ada yang masih berproses, ada yang belum terlaporkan dan sebagainya. Nah, itu yang diumumkan ke publik oleh Menko Polhukam. Tetapi ingat, Menko Polhukam tidak pernah menyebut nama orang dan angka untuk setiap rekening. Misalnya orang saya korupsi, lalu di belakang sana ada punya emas ton, terus anak saya punya showroom, anak saya lagi yang satu. Nah, yang begitu itu yang diduga tindak pencucian uang karena korupsi saya itu tadi, yang beranak pinak gitu. Itu cara menghitung di intelijen keuangan. Itu juga yang saya lakukan ketika membongkar kasus Papua. Kalau dicari korupsi aslinya mana? Tidak ada, tapi kita tahu, bisa dicari itu di belakangnya. Nah, itu ketemu, ambil gitu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu sudah mendapat penjelasan dari Bapak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Sekjen Pak Heru, Bapak Irjen Pak Iwan, Pak Awan, dan saya didampingi oleh Pak Sugeng Deputi 3. Nah, saudara sekalian, kenapa kami mempersoalkan itu? Karena ada Inpres nomor 2 tahun 2017. Setiap informasi dugaan pencucian uang yang dikeluarkan oleh PPATK itu baik karena permintaan dari instansi yang bersangkutan ataupun karena inisiatif PPATK karena laporan masyarakat. Itu begitu dikeluarkan nanti harus ada laporannya dari instansi yang bersangkutan menurut Inpres, feedback reportnya itu apa gitu. Nah, itu tadi, lalu bermacam-macam, ada yang belum, ada yang sudah dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun, bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara. Apalagi dituding ngambil uang pajak, itu enggak. Bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki. Karena misalnya kami mengambil sampling 7 nih.
7 kasus dari 197 kasus yang dilaporkan itu, 7 kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung 60 triliun ya Pak Sugeng. Sudah 67 dari 7 kasus tindak pidana pencucian uangnya. Dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu, padahal kita punya undang-undang. Hanya ada 1, 2, 3 lah ya orang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri. Oleh Kementerian Keuangan sudah berhasil dikembalikan 7,08 triliun. Nah yang pencucian uangnya yang 300-an ini akan kita tindak lanjuti. Oleh sebab itu nanti saya tadi berpikir saudara, kalau misalnya ada permintaan ke kementerian untuk diselidiki tindak pencucian uang, kan terus saya harus kasihkan ke aparat penegak hukum, KPK atau kejaksaan atau polisi. Nah saya berpikir nanti masa undang siapa yang membagikan ini, kalau dalam sebulan tidak ada perkembangan saya ambil, saya pindah. Karena saling ngambil sendiri nggak bisa. Gitu. Begitu masuk ke satu, lalu diolah sendiri, dinikmati sendiri, tidak jalan, tidak boleh pindah ke aparat lain. Itu salah satu penyebab macet. Nanti kita akan panggil, kok sekian lama tidak ada perkembangan, pindah. Dari misalnya kejaksaan ke KPK, ya berdasar kesepakatan aja di sini antar pimpinan. Kalau menunggu undang-undang itu dibuat, ya tidak selesai lagi, kita kesulitan lainnya. Saya kira itu, saudara, dari saya tadi sama Kementerian Keuangan. Saya sebenarnya mau jumpa pers dengan saudara ini bersama Bu Sri Mulyani, tapi Bu Sri Mulyani baru mendarat dari Jogja, saya baru menjabat dari Denpasar. Sementara besok lusa saya sudah harus ke Australia lagi. Sudah disepakati bersama Wamen saja. Kita membangun komitmen hari ini. Ya. Oke, saya kira itu penjelasan saya. Silakan Mbak. Makasih Pak Menko. Teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore tadi hari ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan soal maksud yang disampaikan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang disebut bukan korupsi tapi tindak pidana pencucian uang yang sedang didalami. Kita akan kembali ke Sapa Indonesia Malam.